Lur, dongaku sampean kabeh seger waras. Ora nek alangan apa-apa ya. Senajan kurang regane kurang bagus, tapi ya disyukuri ae, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, baik yang saat ini ada di ladang, saat ini ada di kebun, maupun saat ini sedang beraktivitas, ataupun dulur-dulur yang ada di jalan, dan dulur-dulur mungkin yang bukan pelaku porang, bukan petani, bukan pedagang porang, saya ucapkan salam sejahtera juga. Lur, saat ini sudah memasuki bulan Juni 2022. Tanpa terasa bulan demi bulan sekarang sudah mendekati musim ketiga atau musim kemarau. Tak lupa dulur, jangan lupa jaga kesehatan lur, agar kita semua tetap dalam rasa percaya dan iman. Karena sehabis kemarin musibah-musibah penyakit corona, pandemi, terus apa ya, Omikron, sekarang juga untuk saya prihatin dan bersabar dulur-dulur yang beternak sapi atau beternak kaki empat, sekarang sedang menghadapi cobaan, yaitu sedang menghadapi yaitu sejenis penyakit sariawan mulutnya, terus kakinya memar terus membusuk, dan semoga cepat teratasi hingga di tempat-tempat pasar hewan sampai dipasang garis polislen di daerah tertentu. Kemarin saya melihatnya ada yang dipasangi atau pasar hewan sampai diliburkan, dan semoga tetap teratasi dan para peternak tidak mengalami kerugian yang berkelanjutan. Sabar ya lur. Di tengah situasi seperti ini, saya cuma ingin mengajak berpikir positif dan mengajak merubah mindset kita yang selama ini mengeluh, sambat, berduka dikarenakan harga porang yang turun atau harga porang di luar batas kewajaran dibandingkan 3 tahun terakhir. Tetapi kita harus bijak lur. Cara berpikir kita harus bijak. Yang pertama, beternak ayam saja ada flu burung. Kapan mati ya massal seperti itu. Sekarang beternak sapi pun ada penyakit apa namanya itu, yang sekarang melanda terutama di wilayah Jawa Timur. Itu juga mengalami kerugian dan jatuh lur. Kalau saya begitu juga saya mengajak berpikir ulang, petani bawang merah itu kena hujan seminggu gitu aja moler-moler sudah nggak panen, tapi mereka tetap tanam lagi, gagal tanam lagi. Karena apa? Petani adalah profesi, petani adalah hidup dia.
Begitu juga yang menanam padi. Padi itu kena pusuh, kena potong leher, kena serangan hama wereng, itu kadang ludes, modal juga nggak kembali, cuma panen damen. Ataupun karena bencana alam, karena angin, rubuh, dan karena banjir dan sebagainya. Itu adalah resiko seorang petani. Jadi menjadi petani itu jangan diambil enaknya saja, dikira enak jadi petani. Petani tidak seperti yang jenengan bayangkan. Dulur, begitu juga menanam jagung. Jagung itu diserang tikus 2 malam saja resik. Menanam jagung diserang tikus saja 2 malam sudah habis. Begitu juga menanam singkong. Menanam singkong itu celeng atau babi hutan masuk dalam waktu beberapa kali gitu saja sudah, atau beberapa malam gitu saja sudah nggak panen. Mungkin begini Pak Po, mungkin begini dulur, jenengan beranggapan Pak Po ngomongnya menak. Nggak seperti itu, karena saya pun juga mengalami hal yang sama. Untuk tanam porang tetap lanjut masih, nggak usah wasumelang, tetap lanjut, tetap semangat tanam porang. Wis to, menak manut aku, menak. Dulur, dan bedanya kalau bawang merah sekali ludes sudah gagal. Banyak juga petani bawang merah itu ya kalau nggak panen itu ya motornya terjual, terus istilahnya rugi lah gitu. Kita nggak mau menjustis terlalu. Dan juga banyak sawah itu kadang pakai pinjaman nggak bisa mengembalikan, pakai kur-kurnya nggak bisa mengembalikan gitu kalau padi. Nah, bertani itu penuh risiko, dan bertani itu tidak mesti berhasil. Dan seorang petani tangguh itu pasti bisa menghadapi hal-hal tersebut. Beda dengan petani yang sambat, terus nulis di status WA biar dilihat orang lain, terus nulis di Facebook. Itu apakah ngefek di rezeki jenengan? Ya jelas tidak. Malah orang lain itu akan menilai jenengan itu leben, jenengan itu cengeng. Karena apa? Kalau bisa memberikanlah angin positif, kalau bisa kabarkanlah kabar yang baik, kabar bahagia, dan beritakan kemenangan, dan beritakan juga kebaikan. Itu tugas kita sebagai sesama. Begitu juga di dunia pertanian. Di dunia pertanian mungkin 3 tahun yang lalu saya meyakinkan bahwa porang ini bertani itu masih ada hasilnya, atau saya mengenalkan budaya bertani. Untuk saat ini saya malah lebih berat meyakinkan jenengan bahwasanya jangan putus asa. Terus memang tidak sedikit petani-petani tangguh di dalam kolom komen netizen itu. Petani tangguh. Tapi nanti yang akan bertahan adalah yang pola petani tangguh dan pola mindsetnya yang tahan banting. Dan harus bisa mempelajari bahwasanya porang ditunda panen atau tidak dipanen sekarang masih juga ada hasilnya. Karena beda dengan komoditas yang lain. Mau tidak mau memang harus dipanen saat itu juga. Yang penting digawa asik ya lur, ojo digawa seru-seru ya.
Jadi digowo. Siapa yang bertahan, dia yang akan menjadi pemenang, dan siapa yang tahan uji, dia yang akan bertahan. Dan yakinlah dulur, bahwasanya usaha itu pasti ada pasang surutnya. Usaha itu memang naik turun, apalagi harga di pasaran. Pasar itu nggak bisa didikte, pasar itu yang menentukan adalah satu kebijakan yang berwenang. Yang kedua juga faktor keamanan, hubungan bilateral, dan juga situasi politik. Itu menentukan kestabilan harga. Dan semoga harga akan kembali stabil lagi seperti dahulu lagi, dulur. Kalau saya pribadi, porang tetap harapan kami, porang tetap andalan kami, tetap number one. Karena dari kecil kami sudah bergelut dengan porang, dan porang adalah porang. Insya Allah. Dulur, dongo dinungo, antum selamat ya lur. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.